Afwan Ustadz, Ulun mau tanya, bagaimana kita menjelaskan saat ditanya, apa yang menjamin pemikiran para tokoh-tokoh triple zero saat ini masih terjamin sesuai dengan pemikiran pendirinya, termasuk alasan direvisinya kitab triple zero ini. Syukron, kasiran Ustadz atas jawabannya. Kalau menjamin sama dalam artian sama persis titik komanya ya memang tidak bisa begitu. Yang namanya transmisi keilmuan itu bisa jadi ya ada perubahan. Nah, perubahan itu bisa ke arah yang lebih baik. Nah, Hizbut Tahrir itu dalam banyak hal dengan pendiri Syekh Taki itu kan ada perubahan, tapi perubahannya ke arah yang lebih baik itu. Seperti misalnya kita ini mafahim sia-sia. Kalau ini kan tidak sama persis dengan apa yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Karena fakta-faktanya itu ditambahi dengan fakta-fakta kekinian. Kekiniannya itu tahun 2005. Kejadian-kejadian politik setelah wafatnya Syekh Taqi itu ditambahkan untuk kajian itu. Walaupun idenya adalah tetap ide yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian kitab Ajhizatud Daulah. Itu ya berbeda dengan kitab Nizamul Hukmi fil Islam. Ada beberapa poin yang diperjelas, dilengkapi, dan beberapa poin itu justru di situ dikatakan nanti akan dijelaskan ya pada saat yang tepat nantinya. Saya rasa ini bukan sebuah kekurangan, tapi ini bentuk dinamisasi sebuah gerakan. Nah, yang tadi tentang ide kita bahas tadi harus An-Naqo As-Sofa itu kan ide asalnya itu harus jelas, sehingga cabangnya itu tidak kemudian bertentangan dengan ide asal. Ada tambahan mungkin? Izin menambahkan. Nggih. Jadi yang pertama harus dibedakan antara kitab karangan Syekh Taqiyuddin yang ditabani Hizbut Tahrir dengan yang tidak ditabani oleh Hizbut Tahrir. Kitab yang ditabani oleh Hizbut Tahrir, ya Asdarohu Hizbut Tahrir, itu adalah kitab karangan Syekh Taqiyuddin, ya pendiri awal muassis Hizbut Tahrir, yang beliau dedikasikan kepada Hizbut Tahrir. Nah, adapun selain yang beliau dedikasikan kepada Hizbut Tahrir itu menjadi kitab ya beliau gitu, yang Hizib tidak punya wewenang untuk mengubah, mengoreksi, memperbaiki. Itu pertama, harus dibedakan antara kitab yang beliau dedikasikan untuk Hizbut Tahrir, karya Syekh Taqiyuddin yang didedikasikan ke Hizbut Tahrir dengan yang tidak didedikasikan, atau dengan kata lain yang mutabannat dan ghairu mutabannat. Kemudian beliau sendiri juga sebagai muassis yang kemudian merumuskan dalam Idari Hizib bahwa boleh direvisi, boleh diperbaiki, boleh diperluas dari kitab yang didedikasikan kepada Hizbut Tahrir. Itu beliau sendiri yang merumuskan sebagai seorang muassis sekaligus sebagai amir Hizbut Tahrir. Jadi dalam ADART kita, beliau sendiri yang mengatakan bahwa itu boleh dilakukan. Nah, lalu siapa yang berhak melakukan? Nah, dalam Idari Hizib itu disebutkan yang melakukan adalah Majlisul Amir, yakni Amir Hizbut Tahrir. Maka siapapun Amir Hizbut Tahrir, setelah beliau ada Syekh Abdul Qadim Zalum, setelah beliau ada Syekh Atta Abrastah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memiliki solahiyah berdasarkan wewenang yang dituliskan dalam Idari Hizib, yang boleh untuk merevisi, yang mengurangi, menambah, memperbaiki, dan seterusnya. Maka tadi tidak heran misalkan kitab Al-Hizah itu merupakan perluasan lah mungkin ya, karena yang asalnya strukturnya 9 menjadi 13. Yang Sina'ah itu hanya satu struktur dikembangkan menjadi ada Al-Amni Ad-Dakhili, ada Sina'ah itu sendiri, dan seterusnya. Kemudian dalam kitab As-Saksiyah Islamiyah juz kedua, misalkan ada hadis-hadis yang dipandang itu lemah, maka kemudian dihapus dalam Saksiyah 2. Kemudian tentang deskripsi qawaid fiqhiyah, misalkan al-wasilah ilal haram, muharramun atau muharramatun, itu dalam
dalam deskripsinya berubah misalkan, dan itu kita bisa dapat penjelasannya dalam kitab Muqaddimah Dustur juz yang pertama misalkan. Kalau sekarang, kalau dulu cuma 1 juz, sekarang menjadi 2 juz. Dulu tidak sampai 190 pasal Muqaddimah Dustur itu, sekarang menjadi 190 pasal. Ringkasnya ada perbaikan-perbaikan, termasuk tadi kita Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir. Nah, itu perbaikan dan itu absah dilakukan oleh Hizib. Karena sudah ada mandat dari muassis sekaligus amir pertama Hizib. Jadi secara administratif itu absah. Tidak ada masalah. Nah, itu tambahan, Ustaz. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu sedikit Al-Fakir tambahkan. Dalam dunia mazhab itu biasa. Meskipun tidak sama persis ya antara hizib dengan mazhab. Kalau dalam mazhab, pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i itu kemudian dikoreksi oleh muharrir atau muhakkik mazhab Imam Asy-Syafi'i, misalkan Imam An-Nawawi, itu biasa. Maka akhirnya yang dipandang mu'tamad itu adalah pendapat dari muhakkik, yakni Imam Nawawi. Misalkan dalam konteks qaul qadim dan qaul jadid mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu ada secara umum Imam Syafi'i mengatakan bahwa qaul qadim, yakni qaul beliau ketika hijrah ke Fustat atau satu wilayah di Mesir, ya sebelumnya di Baghdad. Imam Syafi'i secara umum mengatakan bahwa qaul qadim beliau ini menasakh qaul jadid beliau itu menasakh qaul qadim beliau ketika di Baghdad secara umum. Tapi kemudian setelah ditahqiq, diteliti oleh Imam Nawawi misalkan, ternyata ada sejumlah, ya kalau dalam satu kitab itu, kitab Kitabut Tahqiq, ya Kitabut Tahqiq karangan Imam An-Nawawi itu ada 19 qaul qadim Imam Syafi'i yang justru dianggap mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang tadi secara umum qaul qadim itu dinasakh, dihapus oleh qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi setelah ditahqiq lagi oleh muharrir atau muhakkik dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, justru yang qaul qadim itu yang dipandang rajih atau dipandang mu'tamad. Nah, jadi itu biasa saja sebenarnya, tidak hal baru. Ya, kalau hizib, dalam hizib ada mekanisme seperti itu juga sah-sah saja. Selama memang, ya kan, selama memang itu masih sesuai dengan manhaj, ya, manhaj istinbat khususnya yang ditetapkan oleh mazhab, atau kalau kita yang telah ditetapkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam sebagai muassis Hizbut Tahrir. Jadi itu biasa, saat lumrah saja dalam dunia khasanah pemikiran Islam. Allah Ta'ala.